Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan diskusi tentang fungsi-fungsi yang ada di sistem operasi Windows atau perintah atau komen yang ada di sistem operasi Windows. Umumnya yang akan dibahas adalah di jendela command prompt. Selanjutnya fungsi-fungsi yang ada yang bisa digunakan di selain di command prompt, nanti di jendela run juga nanti akan dibahas. Sistem operasi Windows mempunyai fasilitas jendela command prompt atau yang biasa disebut dengan CMD yang berisikan kode-kode untuk mengeksekusi file atau menjalankan program. Jika komputer menggunakan sistem operasi Windows, sebaiknya mengetahui perintah-perintah yang ada di CMD itu sendiri. Karena per prinsipnya hampir semua orang sudah menggunakan sistem operasi Windows. Dengan mengetahui perintah-perintah yang ada di CMD, bisa menggunakan perintah-perintah yang tidak kita ketahui, contohnya memformat flash disk yang tidak bisa digunakan dengan cara biasa, atau menghilangkan virus shortcut yang menginfeksi flash disk itu sendiri. Tentang command prompt atau yang biasa disebut dengan CMD, sebuah command line interface atau baris perintah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengeksekusi file dengan cara memasukkan perintah-perintah menggunakan keyboard melalui jendela CMD. Command prompt di sistem operasi Linux disebut dengan terminal. Fungsinya sama dengan yang ada di sistem operasi Windows, yaitu CMD. Kalau di sistem operasi Linux namanya terminal. Tentang command prompt, untuk membuka command prompt di Windows dapat dilakukan dengan cara yang pertama dari klik start, run, selanjutnya ketik CMD. Atau bisa tekan logo Windows plus R, kemudian ketik CMD tanpa kutip. Oke, contoh tampilan seperti ini. Ini untuk yang tampilan jendela command prompt. Nah, untuk fungsi jendela command prompt dapat mengatasi masalah saat graphical user interface pada Windows mengalami masalah yang diakibatkan oleh virus. Contoh, foldernya hilang, pada hilangnya folder option pada export, text manager yang di-disable, dan yang lain-lainnya. Prompt mempunyai arti cepat, jadi CMD bisa mengeksekusi perintah dengan cepat, seperti melakukan perintah masuk pada direktori tertentu atau mencari file tertentu. Fungsi dari jendela command prompt dapat membiasakan kita menggunakan command line atau baris perintah, agar nantinya terbiasa dengan server core yang menggunakan sistem operasi Linux atau sistem operasi berbasis teks. Secara umum, fungsi dari CMD adalah untuk mengeksekusi file dengan menggunakan perintah yang ada di keyboard. Misalkan ingin menampilkan file yang di-hidden oleh virus shortcut, kita menggunakan attrib contohnya. Untuk menghapus file bisa digunakan perintah del dan lain sebagainya. Contoh, ini beberapa perintah-perintah dan fungsi yang ada di jendela command prompt. Ada add user berfungsi untuk memasukkan atau menambah user. Ada associate, ada attrib berfungsi mengganti atribut file, atau ada boot CFG digunakan untuk mengedit boot setting Windows, ada calc untuk mengganti atau merubah file permission, ada call digunakan untuk memanggil sebuah program batch, ada cd digunakan untuk menuju folder tertentu, ada change digunakan untuk merubah properties pada terminal server, dan yang lain-lainnya. Ada check disk, ada clean manager, ada CMD, ada color untuk mengganti warna pada layar CMD, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa perintah yang ada di jendela command prompt, contohnya copy atau date, dan yang lain-lainnya, clear, yang lain-lainnya. Selanjutnya ada perintah regedit berfungsi mengimpor atau mengekspor registry setting. Oke, saya coba praktekkan kalau di sistem operasi Windows. Contoh, saya buka CMD. CMD, ini tampilannya, saya share screen. Ini contoh tampilan dari CMD. Contoh, saya ingin melihat isi dari directory atau folder user. Kita bisa ketik dir contohnya. Oke, ini ada beberapa directory yang ada di dalam directory user. Kita pengen naik satu tingkat di atasnya, cd spasi titik. Pengen naik lagi satu tingkat, cd spasi titik. Pengen melihat isi direktorinya, direktori atau folder di directory. Ada Intel, ada program file, ada program file x83, ada user, ada Windows. Saya pengen melihat tanggal sekarang, bisa menggunakan date contohnya. Ini tanggal 9 bulan 9 2020. Ini kurang lebih namanya tampilan yang kalau kita menggunakan jendela command prompt. Selanjutnya
Ini contoh beberapa perintah yang menggunakan jendela pemotong. Selanjutnya yang kedua ada fungsi jendela RAM. Ini juga banyak yang bisa kita gunakan, banyak digunakan oleh pengguna, terutama untuk memanggil atau pengen mengambil jalan pintas untuk membuka aplikasi atau membuka program ataupun membuka servis yang dibutuhkan. Bagi pengguna Windows tidak ada yang lebih baik dan menarik pada jalan pintas atau shortcut yang memungkinkan mengakses atau melakukan sesuatu secara lebih cepat ketimbang harus melakukannya secara bertahap dengan menggunakan mouse. Dengan menggunakan fitur RAM, pengguna dapat mengakses banyak hal, seperti contohnya masuk ke jendela Command Prompt, membuka file Explorer, membuka registry editor, ataupun yang lain-lainnya. Ini ada beberapa perintah yang bisa digunakan di jendela RAM. Diketik RAM, selanjutnya bisa ketik CMD, nanti akan muncul jendela Command Prompt. Kalau pengen buka file Explorer, bisa ketik Explore, membuka sistem configuration, klik msconfig, regedit, membuka registry editor, dan yang lain-lainnya. Ini contoh perintah yang ada yang bisa digunakan terutama di jendela RAM. Ada service.msc, contohnya mengkonfigurasi service system. Coba saya praktekkan di sistem operasi Windows saya. Ini contohnya, saya ketik CMD, contohnya ini jendela RAM, saya ketik contohnya CMD, ini yang akan tampil. Atau contohnya saya buka, saya ketik contohnya services. Services, ini untuk membuka service yang ada di sistem operasi Windows. Kalau saya buka di sini, ini contohnya tampilannya ketika saya buka services. Contoh, kalau menggunakan Windows yang bajakan, salah satu service yang harus kita matikan adalah Windows Update. Nah, contohnya seperti ini. Ini harus di disable dulu, start, selanjutnya stop, baru nanti stop dulu, baru nanti di apply. Jadi pada waktu nanti shutdown, Windows-nya nggak bakalan minta update. Ini contoh contoh shortcut atau perintah cepat kalau kita menggunakan jendela pemotong. Oke, sekian materi hari ini yang membahas tentang jendela Command Prompt, yaitu CMD, dan materi yang membahas tentang jendela RAM. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.